ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Wa fi barakatillah, nikmat bisa melaksanakan ibadah. Wabil khusus kita pada sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat bisa membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, apa yang terus kita upayakan, alhamdulillah Allah memberikan keberhasilan, Allah memberikan kesuksesan, Allah memberikan al-jaza' min jinsil amal, dibalas walaupun dibalas yang pastinya di akhirat, namun di dunia apa yang menjadi ikhtiar kita, banyak kawan-kawan yang akhirnya juga bisa merasakan kehadiran, membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka. Dan tidak jarang artinya banyak sekali kawan-kawan yang sudah hijrah. Tadi saya baru aja saya pulang dari takziah dari seorang sahabat saya, takmir dan termasuk ustadz yang masih cukup muda di usia 83 tahun, meninggal dunia, semoga Allah mengampuni. Dari kawan-kawan di sekitar sini, termasuk beliau juga termasuk penggerak, alhamdulillah meninggal dalam insyaallah keadaan kita saksikan sebagai orang baik, yang semangat, termasuk yang semangat di masjid. Saat saya tadi takziah ketemu seseorang, lalu ketemu seseorang tersebut, dia menyalami saya beberapa kali. Dia menyapa agak gimana gitu, agak nanti dikhawatirkan salah orang mungkin lah ya. Terus saya ditanya, "Mas, sampean ndak sing nih YouTube kayak itu?" Loh, sampean ndak yang ada di YouTube itu tuh? Loh, kok tahu, Pak? Ya saya soalnya putar terus, saya Pak tadi mau nyalami kok koyok maju mundur. Oh nggih, saya tanya pun di sana. Lalu saya tanya, saya kira itu sih kawan orang luar, saya kira saya nggak tahu juga. Saya tanya, sama di masjid mana? Masjid mana itu bahasa saya masjid apa itu, karena saya di kampung itu ngisi beberapa masjid. Biasanya ada masjid apa, Al-Mutakin, Al-Mu'minun dan lain sebagainya. Justru beliau menyebut malah nama imam kelompoknya. Duh, pelotan masjid Pak ya kelompok. Duh, jadi jenengan masih nggih. Terus sambung saya, ya Allah. Berarti Jokam ini. Jelasnya seperti itu. Lalu saat saya kebetulan yang meninggal dunia dekat dengan masjid kaum muslimin, sehingga saya juga sholat dan tadi ada orang banyak, saya disuruh ngimami, beliau di belakang saya ikut jadi makmum. Padahal saya tadi tanya, ternyata dia masih di dalam Islam Jamaah, tapi katanya menyimak saya. Bahkan beliau mengatakan, tak kiroi jenengane omah tuh,
Tak kira mana ternyata ya enggak jauh-jauh amat ya sekitar sini ya. Alhamdulillah. Nah, zaman kok nyimak terus nih, nyimak terus. Ya, silakan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, ini kenyataan yang ada di lapangan, kenyataan yang ada di daerah-daerah. Bahwasanya Islam Jamaah saat ini digerogoti, digerogoti, lemah, kemudian banyak kawan-kawan yang dari dalam sudah berani menonton. Apakah seperti itu kemudian menyurutkan para buzzer untuk tidak menyerang para mantan? Tidak, mereka akan selalu menyerang para mantan. Mereka terus menjatuhkan para mantan dengan berbagai upaya. Sebenarnya cuma ucapan yang berbentuk tulisan saja, tidak pernah saya mendengar, melihat di hadapan saya penjelasan YouTube misalnya tentang mereka, misalnya berani terang-terangan mengucapkan, membantah apa yang menjadi argumen saya, membantah ta'dil syubhat yang dibuat oleh para masyayikh. Tidak pernah. Nggak enak ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu kenyataan, yang ada hanya hujatan-hujatan. Bahkan beberapa kali ini ada kalimat-kalimat yang sangat menggelitik bagi saya. Baik di Facebook maupun di YouTube saya mengomentari bahwasanya ikhwan itu sakit. Nah, apalagi sakit jiwa. Sakit jiwa. Makanya ngomong ngendeleming. Tadi yang saya saja baru baca dia komen 2 jam yang lalu mengatakan, saya doakan umurmu panjang supaya nerakamu dalam. La haula wala quwata illa billah. Saya doakan kamu ikhwan, umurmu panjang biar nerakamu dalam. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Padahal kita semua para mantan itu tidak pernah mengajak Anda masuk neraka. Justru kita berusaha saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling wasiat di dalam kesabaran. Tidak ada kata lain, tidak pernah kita meneraka-nerakakan jenengan, tidak pernah. Justru kita kasihan jenengan itu sebenarnya orang-orang yang alim, orang-orang yang tertib, orang-orang yang serba kasihan. Namun karena sebuah doktrin yang ada, sehingga Anda semua akhirnya tidak berani untuk keluar dari golongan itu, hanya di doktrin jamaah surga nggak jamaah rokok, jamaah surga nggak jamaah rokok, gitu aja. Itu yang terjadi. Ya enggak? Itu yang terjadi. Jadi pada buzzer kemudian menyerang saya, katanya saya orang sakit jiwa. Umurnya panjang sudah, semoga diberikan umur panjang. Ini adalah ucapan keputusasaan. Sebenarnya saya ingin mendengar kalimat itu kemudian diucapkan, kemudian dikirim melalui YouTube, kanal-kanal YouTube yang sudah ada. Atau membuat barulah. Membuat baru, kemudian menghujat para mantan, menyerang para mantan, dengan berbagai ucapan, dengan berbagai serangan, dengan berbagai cacian. Tak apa, karena semakin Anda mencaci kami, semakin Anda membuka aib dengan semakin banyak pula hal yang perlu kita ungkap sebagai bagian dari judul-judul dakwah kami. Ya, semakin diungkap, semakin konangan, semakin ketahuan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Jadi saya juga tadi kaget loh, kok iso. Ini bukannya jamaah, nggih, jamaah. Ada berapa? 2 apa 1 orang tadi? Oh, 1 orang ya, 1 orang. Nah, satu persatu harus sabar memang awake dhewe. Satu persatu kita harus sabar. Membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka, membuka akal selamat mereka. Kasihan mereka, sebenarnya kita tuh kasihan, tenan kasihan.
Kenapa kasihannya? Kasihan karena mereka sebenarnya punya niat yang benar, niat yang tulus, pengen masuk surga selamat dari neraka. Manut-manut. Saya takziah kebetulan tadi di komplek Islam Jamaah, yang mayoritas komplek Islam Jamaah, sehingga raut muka wajah-wajah mereka cukup kita kenali dan cukup kita rasakan bagaimana raut muka mereka melihat saya. Dan lagi-lagi juga digemburkan ada isu ini, isu bagus sebenarnya, sebuah khusnudzon dan doa. Tadi saya waktu mau ngajar, mau ngajar, setelah ngajar di pondok, saya dekat sama tukang-tukang itu, dikatakan, Ustaz, ini ada isu nih, isu baik apa isu elek? Isu baik lah, insya Allah. Gimana maksudnya? Itu sawah di sebelah di selatan masjid yang begitu luasnya itu kan punya perseorangan itu. Iya, kenapa? Itu sudah ramai katanya, nanti sampean yang akan menguasai, sampean yang akan membeli, sampean yang akan meluaskan pondok ini. Alhamdulillah. Dengan adanya pondok di tengah-tengah komplek Islam Jamaah ini memang akan memberikan aura tersendiri terhadap perkembangan jamaah Islam Jamaah. Sudah saya dengar beberapa kali mengatakan bahwasanya itu loh menematu soko Islam Jamaah Malai Songhi Pondok. Sedangkan daerah yang saat ini sudah berdiri, khususnya di sini, gedungnya begitu banyak, jamaah diminta terus sodako sampai sekarang belum ada pondoknya. Bahkan ketika kita kemarin pas peresmian, kita sampaikan bahwa pondok ini setara dengan SMA, di video kan ada ya. Pondok ini setara dengan SMA, masa pembelajaran 3 tahun dan 1 tahun pengabdian. Apa yang dikatakan? Islam Jamaah nggak mau kalah. Setelah mendengar seperti itu, dia cerita pada orang-orang luar bahwasanya pondok Islam Jamaah yang ini nih akan dibentuk kampus, lulus dari modok langsung sarjana. Itu kalau ngomong sama orang-orang luar sih percaya-percaya aja. Dan seorang guru yang diajak ngomong saat itu cerita sama saya, tanya malam Selasa kemarin, Tat, katanya pondok yang antum tinggal dulu, yang di Islam Jamaah itu katanya mau dibuat kampus sarjana. Bener nggak? Saya terketawa ngwila kalah. Wah, kayak gitu. Saya ketawa. Kenapa? Memang ada di pondok Islam Jamaah ada istilah Ma'had Ali, ada Ma'had apa itu, kemudian i'dad atau Ma'had Sani atau madrasah. Tahu-tahu kok tadi S1. Terus sopo SDM S1 S1 yang ada di Jakarta aja sekarang masih ada atau enggak saya nggak tahu. Ya kan? Ini adalah akibat dari sebuah kepanasan kelojotan aja ketika Ustadz Ribat Agnes Salim, alhamdulillah, bidillah, bersama kawan-kawan, bersama kaum muslimin dan seluruh orang-orang yang ikut andil sebagai muhsinin, akhirnya terbentuklah sebuah pondok himmah aliyah. Itu aja. Jadi nggak usah sama neko-neko ya. Jadi adanya pondok ini semakin menjadi mereka salah tingkah semua. Sudah ada isu tanah katanya sawah, memang luas sekali, namun kan ya kita harus mengikuti kebutuhan dan kemampuan kita, mampu nggak kita. Dan itu pun sawah perseorangan. Ya memang lokasinya ke selatan masih panjang, mungkin berapa hektar gitu, di atas di gunung-gunung itu. Namun sudah bocor katanya saya akan menguasai itu semua. Alhamdulillah, artinya menguasai, akan membelinya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, tidak kompak, memang tidak kompak. Satu sisi dia panik dengan mengucapkan jelek-jelek, satu sisi dia harus menerima kenyataan bahwasanya dakwahnya para mantan baik bil qaul maupun bil lisan maupun bil hal memang benar-benar dirasakan oleh para mantan, para Islam Jamaah. Para mantan semakin kuat, para orang-orang Islam Jamaah yang di dalam yang kuat semakin rapuh, yang sudah rapuh semakin mantap dan keluar dari Islam Jamaah.
Nah, itu aja dulu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Selalu demikian ya. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك